Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan soal nomor 2 tentang analis regresi linier berganda. Soal nomor 2 ini kami kerjakan dengan dua cara, yaitu manual dan dengan bantuan Microsoft Office Excel. Yang kita bahas dalam video tentunya adalah jawaban soal nomor 2 yang ada pada slide. Masing-masing soal akan dikerjakan dengan manual dan dengan bantuan Microsoft Office Excel. Pengerjaan manual akan disampaikan oleh Wahyudi Ramadana Sutsahri NIM G03191083 dan pengerjaan dengan Excel akan disampaikan oleh Aidah Nafisah NIM G0311911044. Pengerjaan manual. Jadi pada slide bisa kita lihat data yang akan kita analisis. Pada kolom pertama ada umur. Kita beri simbol Y sebagai variabel terikat. Pada kolom kedua ada berat badan disimbolkan X1 dan pada kolom ketiga tinggi badan disimbolkan X2 sebagai variabel bebas dengan jumlah data 10. Poin pertama adalah mencari persamaan garis regresi. Untuk memudahkan dalam mencari persamaan garisnya, maka dibuat tabel bantu dan juga mencari beberapa nilai sigma yang akan digunakan dalam perhitungan. Mencari persamaan garis regresi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Dalam video ini kami menggunakan metode eliminasi. Caranya, kita tinggal memasukkan nilai yang kita dapat sebelumnya ke dalam persamaan dasar untuk mendapatkan 3 persamaan seperti pada slide. Ketiga persamaan ini kemudian dieliminasikan untuk mendapatkan nilai B2. Lalu dilanjutkan dengan substitusi untuk mendapatkan nilai A dan B1. Dengan metode eliminasi didapatlah persamaan regresi seperti pada slide. Y sama dengan min 10,08775 tambah 0,60x1 tambah 0,1635x2. Yang artinya, jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka Y sama dengan min 0,08775. Jika X1 naik 1 poin dan X2 sama dengan 0, maka Y naik sebesar 0,060. Jika X2 naik 1 poin dan X1 sama dengan 0, maka Y naik sebesar 0,1635. Poin kedua adalah menentukan variabel bebas mana yang membawa pengaruh lebih besar terhadap variabel terikat. Dilihat dari persamaan garis regresi, nilai B2 lebih besar dibandingkan nilai B1. Nilai B1 menandakan kemiringan X1 atau berat badan, dan B2 menandakan kemiringan X2 atau tinggi badan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tinggi badan lebih berpengaruh daripada berat badan dalam menentukan umur. Poin ketiga adalah untuk menentukan koefisien determinasi. Koefisien determinasi ditentukan dengan rumus R pangkat 2 sama dengan B1 dikali sigma X1 kali Y ditambah B2 dikali sigma X2Y dibagi sigma Y pangkat 2. Kemudian masukkan nilai yang sudah kita hitung sebelumnya ke dalam rumus tersebut dan didapatlah koefisien determinasi sebesar 0,611 yang diubah ke dalam bentuk persen 61,1%. Jadi berat badan dan tinggi badan siswa mempengaruhi umur sebesar 61,1% dan 38,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Poin terakhir adalah melakukan uji F atau uji ANOVA. Untuk menguji F, terlebih dahulu dibuat hipotesis seperti pada slide, kemudian mencari nilai F hitung dengan rumus yang ada pada slide dan F tabel menggunakan bantuan tabel distribusi F 5%. Dan didapatlah nilai F hitung sebesar 5,01 dan F tabel sebesar 5,32.
Kedua nilai ini kemudian dibandingkan dan didapatlah kesimpulan bahwa nilai F tabel lebih kecil dari nilai F hitung, yang berarti H0 ditolak. Hal ini mengandung arti bahwa secara serempak variabel bebas, berat badan dan tinggi badan berpengaruh terhadap variabel tak bebas umur untuk taraf signifikan 5%. Selanjutnya adalah pengerjaan dengan Microsoft Office Excel. Pada slide dapat dilihat hasil analisis dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan cara manual karena kita hanya perlu menjabarkan data analisis yang ada. Pada slide hasilnya pun tidak beda jauh dari hitungan manual. Dengan soal yang sama, saya akan menjabarkan setiap poinnya. Poin pertama, persamaan garis. Untuk persamaan garis, perlu diperhatikan tabel pada slide, khususnya pada kolom koefisien. Jadi, tabel koefisien ini menunjukkan nilai A, B1, dan B2. Selanjutnya, nilai-nilai ini dimasukkan pada persamaan dasar dan didapatkanlah persamaan seperti pada slide, yang tentunya sedikit berbeda dengan hasil manual akibat pembulatan pada proses perhitungan manual. Poin kedua sama persis dengan perhitungan manual karena kita berpatokan pada persamaan garis regresi. Untuk poin ketiga, koefisien determinasi yang diperhatikan adalah tabel regression statistics, lebih tepatnya R-square. Nilai pada tabel dibulatkan, kemudian dipersenkan, dan didapatlah kesimpulan seperti perhitungan manual. Uji F dengan Excel hanya memperhatikan nilai F signifikan. Hipotesis sama dengan perhitungan manual. Perhatikan nilai F signifikan. Jika nilainya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 1 diterima. Jika nilainya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Nilai F signifikan pada data sebesar 0,03665891 atau dapat kita bulatkan menjadi 0,0367. Sehingga kesimpulannya adalah nilai F hitung adalah 5,501 dengan nilai signifikansi F 0,0367. Nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis 0 ditolak. Hal ini mengandung arti bahwa secara serempak variabel bebas, berat badan dan tinggi badan berpengaruh terhadap variabel tak bebas, umur, untuk taraf signifikan 5%. Sekian penjelasan dari kami mengenai soal nomor 2 regresi linier berganda. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.